capek banget. Kita itu tuh istilahnya kayak akselerasi, tau Pi? Tahu. Akselerasi. Nah, kita tuh punya banyak pembahasan, tapi di press 3 tahun setengah harus kelar. Jadi Oke. saat kita kuliah itu bener-bener kayak zaman sekolah lagi, dari Senin sampai hari Sabtu kuliah. Cuman bedanya nggak ada upacara doang, sama bajunya bebas. Dari situ aja berbeda kan dengan kuliah-kuliah teman-teman yang lain, fakultas lain kan, yang mana mereka sehari mungkin cuma 2 mata kuliah ya kan, kadang 1 mata kuliah kalau dosennya. Kita tuh enggak, Pi. Kita bener-bener yang se ekstrim itu, sepadat itu. Ah bunda, makasih bun. Nah, kita tuh bener-bener di kelas banget sampai 3 tahun setengah itu baru selesai esket. Itu kalau nilainya nggak ada remedial, Pi. Kalau nilainya ada remedial, jadi dia harus ngulang lagi sampai 4 tahun. Bahkan bisa lebih. Bayangin, itu baru esket. Setelah itu koas pula, koas 2 tahun. Koas itu Pi, ini aku to the point aja ya. Menurut aku titik terendah aku hidup tuh saat aku koas. Kenapa? Bunda baru bangun bun. Karena koas itu kita bener-bener diuji semuanya Pi. Aku pernah 36 jam nggak tidur. 36 jam. Bayangin Pi, tidur itu pun paling tidur nih kayak dia. Ada meja aku tidur kayak gini sejam. Udah cukup. Aku pernah ketiduran di lift. Aku pernah tidur di Pernah lantai. tidur sambil berdiri nggak? Iya sering. Sama Jadi yang berarti. memang makanya itu yang maksud aku, itulah titik terendah aku. Selain itu aku menceritakan capeknya dari segi fisik, Pi. Belum lagi dari segi mental. Belum Mental seperti pikiran. apa? Mental kan karena kita punya banyak tugas. Belum lagi juga kan kita berhadapan dengan pasien langsung, dan namanya kita kan belajar ya, Pi ya. Jadi dokter tuh belajar, pasti penuh kesalahan. Jadi akan ada percikan-percikan hangat yang ngebuat mental kita tuh harus kuat gitu kan. Nah jadi kayak udah bercampur. Terus yang ketiga adalah finansialnya. Finansialnya apa coba? Kita nggak bisa kerja, Pi. Datang Kita nggak dapat datang uang, gitu. kita nggak dapat apa. Jadi masih dengan orang tua. Jadi ya udah itu. Nah setelah jadi dokter, udah perjalanan ini, Pi. Udah 4 tahun ditambah koas 2 tahun. Kita juga harus 1 tahun dulu. 1 tahun tuh pengabdian. Ih kok kayak gitu lidahnya? 1 tahun pengabdian itu Pi, kita bener-bener ke desa-desa, terus juga ke tempat yang terpencil kayak gitu. Dan itu pun maaf ngomong Pi, digajinya di bawah UMR. UMR-nya UMR mana dulu atuh? UMR Jakarta lah. Pi 3 juta Apanya 3 juta? gajinya. Ya itu di atas UMR Mali. Mali Tiga dokter. juta, 3 juta tuh Pi, 3 juta itu Pi, 3 juta itu tuh juga ada duit tambahan dari rumah sakitnya, tambahan ini. Gini deh Pi, Papi lihat aja yang sekarang itu namanya internship. Internship tahun ini mereka pada protes semua. Mereka tuh udah 3 bulan gajinya gak dikeluarin tuh. Lah kok bisa? Lah itu makanya pemerintahnya. Makanya Bukannya mereka demo. sekarang itu Mereka kan demo. ada komunitasnya yang Ikatan Dokter Indonesia itu kan, Dok. Ngaruh nggak No sih itu comment. bikin itu tuh? No comment. Apa ngaruh bagi yang berpengaruhnya aja? No comment. Aku Ya, I know. menjelaskan yang sesuai fakta ya Pi ya. Kalau yang nggak ada fakta aku nggak berani ngomong, walaupun aku tahu. Tapi ya, yang aku omongin semua ini sesuai fakta dan sesuai pengalaman aku pribadi. Terus udah nih Papi jadi dokter udah. Terus kalau udah jadi dokter, gajinya berapa Pi? Kayak aku nggak bisa sebutin ya. Hmm. Papi bisa lihat aja di Google gaji seorang dokter berapa. Bukan nggak bersyukur Pi, bersyukur alhamdulillah. Masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bayar kos kayak gitu lah, bersyukur. Tapi nggak worth it dengan perjuangan kita untuk di Indonesia. Dan kalau kita korelasiin dengan dokter di luar negeri jauh berbeda. Oke, kita juga nggak bisa menuntut kan Pi, karena ini sudah sesuai peraturan pemerintah dan lain-lain. Ya udah terima aja. Tapi masalahnya
kita juga dituntut pengen menjadi spesialis juga. Cita-cita kita nggak stuck sampai situ doang. Sedangkan spesialis, kalau di luar negeri, spesialis itu mereka dibayar, digaji. Kita bayar. Terus, belum lagi hari-harian yang mahal. Belum lagi sekarang yang lagi booming, tapi baca sendiri kan, sampai ada yang meninggal. Ya. Ya, no comment ya Pi, aku itu ya. Jadi, ini aku juga lagi prepare nih Pi. Ini aku juga lagi prepare mau sekolah, insya Allah. Doain aja Pi tahun depan. Tapi dok, Apa yang aku preparein Pi? Coba. dok, sorry kepotong dok. Berapa? Anaknya orang tua saya kan jadi dokter di Amerika tuh, karena memang Ya, suaminya. Amerika ya. Ya. Ya, Itu hitungan jam ya, bukan hari ya. per jam, betul. Jam ya. Ini kalau salah, mungkin sayanya lupa. Itu per jam bisa nyampe di 40 sampai 60 juta rupiah. Per jam. Kalau Itu dokter rupiah, umum atau dokter spesialis Pi? kayaknya spesialis. Spesialis. Ah, Dokter belum umumnya lagi, juga gede kok. belum lagi kalau misalkan nih hari ini 4 jam kerja terus ada terhitung lembur, Iya, ada tambahan lagi. itu lebih gede lagi katanya. Pi, gak usah jauh-jauh. Tante aku, kakak kandung mama aku tinggal di Sydney, sekarang jadi warga negara Sydney. At least itu deket sama Indonesia. Dia nurse yang udah sampai S3. Nurse ya Pi ya, perawat ya Pi. Maksudnya Iya, iya. bukan membandingkan, tapi kan dokter, perawat gitu kan istilahnya. Iya. Perawat, nurse, kakak kandung aku di Sydney, punya rumah mewah dan mobil Mercy. No. Gimana nggak dia hidupnya, kesejahteraannya bener-bener diperhatiin. Itu nurse. Apalagi dokternya, istilahnya gitu. Itu Iya, di perbandingannya lah ya. Di Indonesia Pi, nurse, no comment. Kita tuh the point aja, fakta aja yang kita bahas ini. Gak ada aku menjelek-jelekan, tidak ada membagus-baguskan. Apa aja yang ada di sekarang nyata di Indonesia. Nah tujuan aku nge-live ini apa coba Pi? Tanpa Papi sadarin. Apa? Aku cari uang Pi. Serius. Tujuan aku kan bilang apa Pi? Aku tahun depan itu mau sekolah. Kalau aku fokus Pi, cuman jadi dokter umum doang. Ya, bukan berarti tidak bersyukur. Aku mungkin bisa sekolah dengan biaya pribadi aku sendiri, mungkin bisa ngumpulin duit 6-7 tahun baru kekumpul. Sedangkan aku Pi, ya Masya Allah Pi ya, alhamdulillah aku tuh setelah aku kerja jadi dokter, aku langsung ngelihat, anjir, gue dapat gaji segini, gimana gue mau beli rumah, gimana gue mau beli mobil, gimana gue mau kasih uang ke orang tua. Pikiran udah jauh, udah banyak bercabang-cabang, nggak bakal cukup. Akhirnya aku memutuskan dokternya jadi part timer, tapi aku lebih banyak ke entertain. Masya Allah, di entertain aku bener-bener dapat rezeki dari Tuhan. Sekarang punya rumah nih, aku bisa makan di rumah aku sendiri. Aku jadi dokter ini nggak flexing ya Pi ya. Ini to the point. Aku bener-bener fakta. Aku 3 tahun Pi, udah jalan 3 tahun kerja di entertain. Alhamdulillah udah punya rumah Pi. Udah punya rumah. Kalau aku jadi dokter Pi, dokter doang. Gak bisa Pi. Mungkin bisa dapat rumah, tapi ya maaf ngomong, rumah, ya you know what I mean Pi. Nah, tapi ya itu pun juga hari-harinya pasti mepet banget, bener-bener harus hemat banget ya. Aku nggak mau, maksudnya kayak gue jadi dokter emang panggilan hati, tapi untuk cari uang gue nggak bisa di dokter, gue harus mikir keras cari tempat uang di tempat lain. That's why aku sampai live sampai tengah malam, sampai subuh gue nge-live ya, karena tujuannya tahun depan udah prepare mau sekolah. Dan sekolah itu Pi, ya udah Papi lihat aja sendiri di TV yang lagi viral. Aku nggak akan menceritakan ya Pi ya, nggak semua, tapi kebanyakan. Jadi yang aku harus siapkan selain finansial adalah mental. Belum lagi Pi, ini kan aku dari entertain. Nanti aku kalau pas masuk spesialis ada embel-embel entertain, ya udah siap aja mental. Aku udah pasrah, sepasrah itunya, dan aku udah ngomong sama orang tua kayak papa mama doain aja Niko yang terbaik, apapun nanti yang terjadi ke depannya, pokoknya Niko tetap semangat dan tujuannya tetap pengen sekolah. Itu doang.
Gak ada tujuan lain. Jadi ya banyak beberapa netizen ngomong, Dok kok nggak praktek, nge-live terus. Udah capek jawab Pepi.